Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana, Dr. Heri Firmansyah, SH, MHum, MPA. Perkenalkan, nama saya Dini Sarmanto dengan NIM 205240011. Di sini, saya akan menjelaskan pengertian dari hukum pidana dan akan menjelaskan hasil analisis saya terhadap putusan berkekuatan tetap dalam kasus pembunuhan. Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu strafrecht, dan dalam bahasa Inggris, criminal law. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan warga negara, antara warga negara dengan negara, dengan mengutamakan kepentingan publik. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia sampai saat ini merupakan Undang-Undang Hukum Pidana warisan Belanda yang disebut Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië. Karena kan pada dahulu kala kita pernah dijajah oleh Belanda berdasarkan asas konkordasi yang berlaku saat itu yang menyatakan hukum di Indonesia meneladan atau mencontoh hukum Belanda. Sesudah kemerdekaan Republik Indonesia, kita tetap menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai warisan Belanda tersebut hingga saat ini. Di dalam hukum pidana mencakup keseluruhan norma-norma hukum yang mengatur perbuatan apa yang dilarang dan sanksi apa yang diancamkan atas larangan tersebut. Hukum pidana dapat dibagi dalam arti objektif atau ius poenale dan arti subjektif atau ius poendi. Hukum pidana dalam arti objektif yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang dapat dipidana, orang yang dapat dipidana, dan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Lalu, hukum pidana dalam arti subjektif yaitu hukum yang mengatur hak negara untuk menjatuhkan pidana, hak menetapkan perbuatan yang dapat dipidana, menjalankan undang-undang, dan melaksanakan pidana. Hukum pidana dalam arti objektif dibagi lagi menjadi hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material dibedakan lagi dalam hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Sumber utama pada hukum pidana umum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang. Lalu, ada hukum pidana khusus, yaitu hukum pidana untuk orang tertentu atau untuk hal tertentu. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan contoh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hukum pidana formil dibedakan dalam yang pertama, hukum acara pidana umum. Sumbernya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan contoh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu hukum acara pidana untuk semua tindak pidana kecuali ditentukan lain. Yang kedua, hukum acara pidana khusus, yaitu hukum acara pidana untuk tindak pidana tertentu. Misalnya, hukum acara pidana militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Fungsi hukum pidana diantaranya yaitu untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya. Yang kedua, memberikan dasar legitimasi bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi kepentingan hukum yang dilindungi. Yang ketiga, fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi. Dasar sumber hukum pidana mencakup beberapa hal penting, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pidana Khusus, dan jurisprudensi. Tujuan hukum pidana tergantung dengan aliran apa yang diambil. Yang pertama, ada aliran klasik. Aliran klasik adalah aliran yang menjamin kepastian dan memberikan perlindungan terhadap individu. Yang kedua, ada aliran modern. Aliran modern adalah aliran yang melindungi masyarakat dari kejahatan.
Lalu, hukum pidana memiliki 3 masalah pokok, diantaranya yaitu pidana, pertanggungjawaban atau kesalahan, dan perbuatan. Kesalahan sebagai faktor penentu dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan secara pidana dapat dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu kesalahan dalam bentuk kesengajaan, dolus atau offset, dan kesalahan dalam bentuk kealpaan atau culpa. Ilmu hukum pidana membedakan 3 macam kesengajaan, diantaranya yaitu kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, yang kedua, kesengajaan sebagai kepastian, yang ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan. Lalu, ilmu hukum pidana juga membedakan 2 macam kealpaan diantaranya. Yang pertama, kealpaan dengan kesadaran, yang kedua, kealpaan tanpa kesadaran. John Remeling dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana mengatakan bahwa pada intinya culpa mencakup kurang berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Lalu, di sini saya akan menjelaskan tentang ajaran kausalitas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana. Kausalitas adalah hubungan sebab dan akibat yang jika dikaitkan dengan tindak pidana, maka teori kausalitas membantu menjawab bahwa dari rangkaian perbuatan atau kejadian manakah yang menjadi sebab akibat. Lalu, teori kausalitas dibagi menjadi 4 diantaranya, yaitu yang pertama, teori syarat mutlak. Yang kedua, teori mengindividualisir atau teori khusus. Yang ketiga, teori menggeneralisasi atau teori umum. Yang keempat, teori relevansi. Teori kausalitas sangat diperlukan. Kenapa? Dikarenakan ketika suatu peraturan pidana tidak berbicara tentang perbuatan atau tindak pidananya, namun menekankan pada hubungan antara kesalahan atau ketidaksengajaan dengan akibat. Dengan demikian, fungsi dari teori kausalitas adalah menentukan pertanggungjawaban untuk delik yang dirumuskan secara material, mengingat akibat yang ditimbulkan merupakan unsur dari delik itu sendiri. Contohnya, seperti tindak pidana pembunuhan, di mana tidak ada perbuatan pidana pembunuhan jika tidak ada akibat kematian dari perbuatan tersebut. Sebagai contoh pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau pasal 458 ayat 1 Undang-Undang 1 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026, yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Lalu, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya terhadap putusan berkekuatan tetap dalam kasus pembunuhan, analisis putusan nomor 136 tentang perkara pidana yang diputuskan pada tahun 2018 oleh Pengadilan Tinggi Palembang dan diperiksa kembali oleh Mahkamah Agung. Putusan ini merupakan hasil kasasi dari terdakwa Hadian alias Adi bin Usman atas perkara tindak pidana pembunuhan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang. Dalam perkara ini melatar belakangi terdakwa dituduh melakukan tindak pidana pembunuhan berdasarkan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lalu, terdakwa diadili di Pengadilan Negeri Palembang dan dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. Lalu, terdakwa mengajukan banding dan Pengadilan Tinggi Palembang meringankan hukuman menjadi 10 tahun penjara. Lalu, terdakwa mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Palembang. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung mempertimbangkan, yang pertama, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi terdakwa.
dikarenakan putusan judeks facti atau pengadilan tinggi dianggap tepat dan tidak salah menerapkan hukum. Judeks facti telah memberikan pertimbangan fakta yang relevan secara yuridis, membuktikan perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan memukul kepala korban dengan tabung gas dan melilitkan spray di leher korban yang mengakibatkan kematian. Perbaikan lamanya pidana penjara oleh judeks facti tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan semua keadaan yang melingkupi perbuatan terdakwa. Keberatan terdakwa terkait cara mengadili dan ketidakhadiran sanksi-sanksi kunci tidak dibenarkan karena judeks facti telah mempertimbangkan alat bukti secara tepat dan benar sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alasan kasasi terdakwa mengenai penilaian hasil pembuktian dan berat ringannya hukuman tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan penerapan hukum, cara mengadili, dan kewenangan pengadilan. Lalu, membebankan kepada terdakwa biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500. Mahkamah Agung melalui putusan nomor 136 perkara pidana yang diputuskan pada tahun 2018 menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Mahkamah Agung menilai bahwa putusan Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang relevan serta tidak salah menerapkan hukum. Permohonan kasasi terdakwa ditolak karena alasan-alasan yang diajukan tidak dapat dibenarkan secara hukum. Putusan ini merupakan contoh bagaimana Mahkamah Agung menjalankan fungsi pengawasan terhadap putusan pengadilan tingkat lebih rendah. Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung sangat berhati-hati dalam memeriksa kasasi dan memastikan bahwa putusan pengadilan tinggi sesuai dengan hukum dan fakta. Lalu, putusan ini juga menegaskan pentingnya bukti-bukti yang kuat dan pertimbangan hukum yang tepat dalam setiap perkara pidana. Dalam putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa kembali putusan pengadilan tinggi dan memastikan bahwa putusan tersebut sesuai dengan hukum dan fakta. Putusan ini juga menunjukkan bahwa dalam proses peradilan terdapat beberapa tingkatan peradilan yang dapat dilewati oleh para pihak untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Putusan ini menunjukkan bahwa setiap orang yang diadili dalam suatu perkara memiliki hak untuk mengajukan banding atau kasasi atas putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Pada kesimpulannya, putusan nomor 136 perkara pidana yang diputuskan pada tahun 2018 merupakan putusan yang penting karena menegaskan kembali prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam sistem peradilan Indonesia. Putusan ini juga menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam memastikan bahwa keadilan ditegakkan dalam setiap perkara yang diadili di pengadilan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.